Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pertemuan pertama ya tentang pola bilangan. Nah, sebelum masuk ke materi awal, ini kelihatan jelas PowerPoint-nya Ustazah? Kelihatan jelas saja. Jelas ya. Nah, jadi nanti sambil Ustazah jelaskan, nanti bisa dipersiapkan dari jetro-nya, pulpen maupun buku tulisnya. Sudah dipersiapkan, Nak? Sudah saja. Sudah ya. Oke, hari ini kita akan mengingat lagi tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan itu apa? Nah, pola bilangan itu adalah sebuah bilangan yang tersusun dari bilangan lain yang mempunyai pola tertentu. Nah, bilangan itu apa aja? Kita udah pernah belajar waktu di kelas 7 SMP ya. Iya saja. Pola bilangan itu apa aja adanya? Bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan apa lagi yang Jetro tahu? Itu namanya. Bilangan caca, Ya Caca. bilangan caca, dan banyak bilangan lainnya. Itu udah pernah ya dipelajari di kelas 7. kelas 7. Nah, sekarang nanti bilangan-bilangan itu di kelas 8 SMP ini akan membentuk suatu pola. Nah, Ustazah ambil salah satu polanya adalah menggunakan batang korek api. Pernah lihat korek api kan? Iya saja. Nah, sekarang kita susun korek apinya. Yang pertama nih berbentuk segitiga seperti ini. Nah, ini batang koreknya ada yang pertama 1, 2, 3. Berarti ada berapa? 3. 3 ya. Sebentar. Oke, ada 3. Nah, sekarang yang bentuk kedua itu batang korek apinya bertambah berapa, Nak? 4. Ayo dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 4 atau 5? 5. 5 ya. Oke. Sekarang yang batang korek api selanjutnya jumlahnya ada berapa? 7. 7. 7 ya. Oke. Batang korek api yang berikutnya 9. ada 9. Oke. Di sini ada bilangan pertama 3, kemudian kedua 5, yang ketiga 7, yang keempat adalah 9. Sampai seterusnya nanti gambar korek apinya. Nah, 3, 5, 7, 9 ini adalah suatu pola. Pola, kenapa dikatakan pola? Karena setiap 3 ke 5 dia selalu bertambah 2. Ya tidak? Iya. Coba 3 tambah 2, 5 kan? Iya. Nah, 5 ke 7 berapa polanya? Selalu bertambah 2. 7 ke 9 juga selalu bertambah 2. Nah, maksudnya mempunyai pola tertentu adalah dia selalu stabil, selalu sama, yaitu selalu berjumlah 2. 2. Oke. Kalau misalkan bilangannya yang lain gimana Ustazah? Oke, sekarang kita contohkan ke soal nomor 1 nih. Yang soal nomor B. Nah, itu ada apa saja? 100, Koma 95, koma 90, koma 85. 2 ya, 100, terus 95, 5, 90, 90, 85. 85, dan seterusnya. Oke, ini adalah bilangan. Nah, bilangannya membentuk pola tertentu tidak? Nah, sekarang kita cek. Membentuk pola atau tidak? 100 ke 95 dikurang 5 tidak? Iya. Ya. 95 ke 90? Kurang juga. Kurang berapa? 5. 5. 90 ke 85? Hah? Iya saya. 90 ke 85 sama, yaitu 5. kurang 5 juga. Berarti polanya selalu dikurang dengan 5.
5. Oke, sekarang yang ditanya adalah 3 bilangan selanjutnya. Berarti 85 seterusnya selanjutnya adalah bilangan Kan 85 dikurang dengan kurang berapa hasilnya? 85 kurang 5? 80. Ya, 80. Terus yang berikutnya dengan pola yang sama, yaitu selalu dikurang dengan 5. 5. Berarti 80 kurang 5 berapa? 75. 75. Terus yang terakhir dikurang 5 lagi, berarti hasilnya adalah 70. 70. Ya, oke. Karena yang diminta di soal adalah 3 bilangan selanjutnya, maka jawabannya adalah 80, 75, dan 70. 70. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Jetro? Enggak, Ustazah, udah paham. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, coba Jetro kerjakan di buku tulisnya yang C. Ada bilangan apa aja di sana? 5, 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14. Oke, terus ini yang A. Kemudian, oke, yang C tidak usah deh. Yang C tidak usah ya. Ya, Ustazah. Yang E. Kemudian yang F. Oke, coba dikerjain dulu. Nanti Jetro fotokan hasil jawabannya ke WA ya. Nanti Ustazah share hasilnya Jetro di sini. Ya, Ustazah. Oke? Coba dikerjain dulu yang A. Nanti Jetro kalau misalkan ada PR di sekolah, misalkan tidak paham, nanti bisa kita bahas di saat les ya. Ya, Ustazah. Ya, jadi nggak harus materi dari Ustazah, kita nanti bisa bahas PR-PR dari Jetro ya. Ya, Ustazah. Oke. Ya sudah? Yang A? Sudah Jetro? Yang A? Belum, Ustazah. Bentar lagi. Oh, belum. Oke. Oke, yang A. Udah, Ustazah, 3. Yang A, sambungan selanjutnya, bilangan setelah 7 apa angkanya? 9. 9, terus 11. 11, kemudian 13. Dan seterusnya. 13, dan seterusnya. Oke, sekarang dilihat. Polanya berarti selalu Ganjil. bertambah 2 ya. Berarti polanya selalu bertambah 2. 2. Oke.
Ini ditambah 2 ya, benar 9. Tambah 2 benar, 11. Oke, ditambah 2 berarti 13. Oke, sekarang yang E. Terdalam. Bilangan 3 bilangan selanjutnya setelah 10. 5. 5, kemudian jawaban Jetro setelah itu? Setelah itu? Itu aja saja, 5 aja saja. 5 aja, oke. Sekarang kita bahas ya yang E. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari 80 ke 40 itu bagaimana supaya mencapai dari 80 sampai 40? Dikurang dengan 40. 80 kurang 40, 40 enggak? Iya. Nah, sekarang kalau dari 40 ke 20, berarti dikurang berapa itu? 20. Kurang 20. Kalau dari 20 ke 10, 10. dikurang dengan 10. 10 ya. Oke. Berarti polanya nih gimana nih? Dia polanya Berkurang ya, selalu berkurang. ke itu. Nah, dari sini ke sini dia dibagi dengan 2 ya. Iya. Coba lihat, negatif 40 bagi 2, hasilnya adalah negatif 5. 20. Dia 20. Negatif 40 dibagi 2, itu hasilnya negatif 20. Sekarang negatif 20, supaya dapat negatif 10, dia juga dibagi 2. dengan 2. Berarti yang di sini juga berarti polanya adalah dibagi dengan 2. Berarti negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Berarti dari 10 ke 5 dia dikurang dengan 5. 5. Oke, berarti benar nih. Bingung nggak sampai sini? Bingung sedikit saja. Bingung ya? Oke, coba kita ulangin lagi deh. Oke, kita ulangin supaya tidak bingung. Ya, oke, kita mulai dari yang E. Tadi 80, berapa lagi? 40, 20, 10 ya. Iya. Oke, 80 ke 40 berapa? Tadi 4. Dikurang? Dikurang 40. Oke, dikurang 40. Atau gini aja ya kalau bingung. Selain kurang sama tanda tambah, ada cara lain nggak Ustazah? Ada. Bisa saja pola bilangannya itu dikali atau dibagi. Coba kita coba dengan dibagi. 80 kalau dibagi 2 hasilnya 40 nggak? Iya. Nah, kalau 40 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. 20 nggak? Ya nggak? Iya. Nah, sekarang 20 ini kita bagi 2 juga. Berapa hasilnya? 10. 10. Ternyata polanya adalah selalu dibagi dengan 2. Nah, jadi pola itu ya Jetro nggak harus dia ditambah atau Kurang. kurang. Bisa saja polanya itu bisa dibagi, bisa juga dikali. Nah, oke, sampai sini paham dulu nggak? Paham saja. Ya, sekarang bagaimana menentukan 3 bilangan selanjutnya? Berarti dari 10 ini juga sama, yaitu dibagi dengan 2. dibagi dengan 2. Berarti berapa? 10 bagi 2? 5. 5. Oke, yang berikutnya. Berarti 5 ke bilangan selanjutnya juga sama, yaitu dibagi dengan 2. 2. Berarti 5 bagi 2 berapa? 3. 5 per 5 2. per Boleh 3. Ustazah nulisnya gini? Boleh nggak Ustazah nulisnya gini? 5 per 2. Boleh.
Boleh ya? Nah, Ya. karena dia bilangannya kalau dibagikan pecahan ya. Iya, saya. Oke, sekarang yang terakhir. 5/2 ini juga dibagi dengan 2. Wah, gimana cara menghitung 5/2 dibagi dengan 2? Berarti 5/2 tanda bagi di sini dibalik waktu SD jadi Kali. kali. Jadi awalnya ini 2/1, berarti ini dibalik menjadi 1/2. 2. Berarti berapa? 5 kali 1. 5. 2 kali 2. 2. 4. Berarti jawabannya di sini adalah 5/4. 4. Sudah 3 barisan? Iya, sudah 2 barisan. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak saja. Tadinya bingung, sekarang udah ngerti. Udah ngerti ya? Ini paham ya? 5/2 dibagi 2/1? Iya, sudah paham. Paham ya? Oke, ini udah pernah waktu SD ya? Pernah sih kayaknya. Pernah ya kayak. Coba kalau Ustazah kasih soal kayak gini. 2/3 dibagi 3, berapa hasilnya? Coba dicoret. 2/3 dibagi 3 berapa? Berapa hasilnya? 2 per berapa tadi? 2/3 dibagi 3 berapa? Berapa? 1/3. Oke, coba kita hitung. 2/3 tetap. Baginya jadi apa? 3. Jadi kali ya. Nah, awalnya 3/1, berarti kalau dibalik? 1/3. Oke, 2 kali 1. 2. 2, 3 kali 3. 9. Oke, berarti jawabannya 2/9. Sama seperti jawabannya Jetro tadi? Sama? Sama. Oke, coba satu lagi. Kalau pembagian. 3/2 dibagi dengan 2. Berapa hasilnya? 3/2 dibagi 2. Hasilnya adalah berapa? Berapa? Jetro? Tar. Berapa Tar. tadi? Ini ada di slide-nya. 3/2 dibagi 2. Misalkan ada soal kayak gitu. Berarti jawabannya 3. 3. Coba perhatikan. 3/2-nya tetap tidak. Iya. Ya, terus baginya jadi apa? Kali. Kali berapa? Kali 2. Oke, bukan awalnya ini 2 per, kalau nggak ada dianggap 2/1. 1. Berarti kalau dia dikali, berubah jadi kali, ini harus dibalik. Bukan 2/1, tapi dikali. 1/2. Nah, berarti hasilnya adalah 3 kali 1. Nah, Oke, 2 kali 2. Nah, berarti jawabannya berapa? 3/4. Oke, pinter. Oke, sekarang coba sekali lagi ya. Yes, guys. Nah, kita coba lagi dihitung.
2/5 dibagi dengan 3. Nah, oke. Berapa nih hasilnya? Dibagi apa dulu? 2/5 nih ada di soal, di PowerPoint-nya. Dibagi dengan 3. Kata Ustazah itu kan bagikan berarti dikali loh, berarti Iya, dikali. Berarti dikali berapa? kali 2/5 Oke, 2/5 tetap ditulis. Dibaginya jadi apa? kali Kali. Ini dianggap 3/1. 1 Nah, kalau kali berarti dibalik. balik 1/3. Nah, berapa hasilnya? Atas kali atas, bawah kali bawah. 2/15. Iya, pinter. Oke, sampai sini Jetro ada yang masih bingung? Paham Pak, udah paham saja. Paham ya? Jadi selalu ingat, kalau dia tidak ada, dianggap bawahnya adalah dibagi dengan Bersatu. Nah, habis itu kalau dia kali dibalik ya. Iya. Oke, terus kalau perkalian atas kali atas, bawah kali Atas. Bawah. ya. Oke, paham sampai sini? Jangan dihapus saja, mau dipoto. Oke, bentar-bentar. Berarti ini 2/5 dikali 1/3 ya. Ya. Oke, 2/15. 15. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada saja. Oke, cukup jelas untuk jawaban penjelasan A dan E? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke. Sekarang yang F. Aureka sudah ngerjain yang F? Yang masih bingung saja. Iya, soalnya ada negatifnya nih nah. Oh, negatifnya ya. Di sekolah belum sampai negatif-negatif soalnya. Belum. Belum, baru yang positif-positif kayak yang soal yang A ya. Iya saja. Kalau yang kurang sudah? Udah sih kayaknya. Sudah kayaknya. Ya, kita kerjain aja dulu ya, biar variasi soal yang Aureka pelajari itu banyak. Nah, oke, sekarang kita kerjakan dulu yang F ya. Oke, yang F apa bilangannya? 3 negatif 7 Ya. 11 negatif 15 19. Oke, tentukan 3 bilangan selanjutnya ya. Oke, sekarang kita kerjain. Dari 3 ke negatif 7 itu ditambah apa dikurang? Dikurang berapa, ditambah berapa supaya hasilnya negatif 7 dari 3? Berarti 4. Ditambah dengan 4 apa dikurang dengan 4? Dikurang 4. Oke, coba kita bikin pola bilangan dulu nih. Garis bilangan. Ini 0. Ini 1, ini 2, ini 3 ya. Ya. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 ya. Ini jelek, ntar kita bikin yang bagus aja. Ini negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Masih ingat garis bilangan waktu kelas 7? Masih ingat. Ingat ya? Ya, oke. Dari 3 ke negatif 7, dia mundur apa maju? Mundur. Mundur berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ya kalau mundur berarti dia dikurang.
Mundurnya tadi berapa langkah? 7. 7 ya. Ya. Oke. Coba kita hitung ulang. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. ya. Berarti dikurang 10. Coba 3 dikurang 10, hasilnya adalah negatif 7. Kalau bingung pakai garis bilangan aja ngitungnya. Sampai sini bingung tidak? Enggak. Enggak ya? Oke, kita hapus lagi nih yang garis bilangannya. Sekarang dari negatif 7 ke 11 ya. Oke, kita mulai dari negatif 7 di sini. Negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, Jetro masih masuk ya suara saya? Ya, saya masih masuk. Tadi itu terkendala tadi suaranya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kita gambarkan adalah garis bilangan ya. Ya. Dimulai startnya dari berapa? Negatif 7. 7. Ke angka berapa? 11. Maju apa mundur? Maju. Kalau maju nanti plus ya. Ya. Hitung, maju berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Ya. Berarti dia ditambah dengan 18. Nah, berarti negatif 7 tambah 18 itu hasilnya adalah 11. 11 ya. Oke. Jadi kalau ada tanda minus sama tanda plus, ya udah kalau bingung bikin aja garis bilangan ya. Ya. Kalau dia maju itu ditambah, kalau dia mundur itu dikurang ya. Ya. Oke. Sekarang berikutnya. Dari angka 11 ke berapa? Dari angka 11 ke 15. negatif. Negatif 15. Nah, coba Jetro hitung di buku tulisnya. Nah, berapa? Dikurang apa ditambah? Nah, kalau dikurang, kurang berapa? Kalau ditambah, tambah berapa? Bikin aja garis bilangan. Nah, Ustazah tunggu ya. Ya. Oke, ini kita gambar garis bilangan. Sudah Jetro? Sudah, Ustazah. Oke, hasilnya kalau Jetro berapa? 28. Positif apa negatif? Negatif. Negatif 28. Oke, kita hitung. Dimulai dari 11
ke negatif 15. Maju apa mundur? Maju. Maju. Kalau maju apa mundur dari positif ke negatif? Dari 11 ke negatif 15. Dia ke arah sana. Nah, maju apa mundur? Maju. Yo, kalau ke arah kiri, maju apa mundur? Dari 11 ini mau menuju negatif 15. Maju. Masa kalau di sini ditambahin 12, 13, dari 11 ke arah sana. Jadi ingat gini, kalau dia ke arah mana nih? Kanan, dia itu maju. Tapi kalau dia ke arah kiri, itu negatif. Berarti dia mundur. Berarti dia dari 11 ke negatif 15 ke arah kiri atau kanan? Mundur. Mundur ya, ya benar. Kita hitung mundurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, coba hitung. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tadi mundur berarti negatif. Mundur berapa? 26. Nah, oke. Sampai sini paham? Paham. Nah, oke. Sekarang kita lihat deh semuanya nih. Ternyata sudah tiga bilangan kita hitung. Polanya sudah sama apa belum semuanya? Ternyata berbeda. Yang pertama negatif 10, yang kedua ditambah 18, yang ketiga negatif 26. Ternyata polanya ini tidak sama, berarti bukan menggunakan cara seperti ini. Ya. Jadi kalau sudah 3 pola tidak sama, berarti cari cara lain. Ya. Ya. Nah, sekarang kita hitung yang ini dulu tadi. 3 ke negatif 7 dikurang berapa tadi? 10. 10 ya. Nah, kalau 11 ke negatif 15? 18. Positif? Positif 18. Dari 11 ke negatif 15. Oh, polanya seperti ini. Nah, 3 ke 11. Berarti ditambah berapa tuh? 3 ke 11 ditambah dengan 8. 11 ke 19 dia juga ditambah 8. Nah, dia jadi helat 1. Helat 1 ya. Ya. Nah, berarti nanti dari 19 ini ke sini berarti dia juga ditambah 8. Nah, berarti berapa 19 tambah 8? Berapa? Berapa tuh sebenarnya? 19 tambah 8. 27. Ya, 27. Oke, sekarang kita cari 2 bilangan lagi yang belum tahu ya. Kita baru dapat 1 ya. Ya. Berarti negatif 7 ini kemana? Ke 15. Ya, negatif 15. Berarti kalau bingung, buat aja kayak tadi. Dimulai dari yang paling ujung, berarti negatif 15 ya. Ya. Sampai nanti negatif 7, 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7. Oke. Dimulainya dari berapa nih? Negatif 7. 7 ke mau ke 15. Berarti nanti ditambah apa dikurang? Maju apa mundur?
Mundur. Dari ya mundur. Kita hitung mundur berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. berarti negatif. 8. Nah, berarti nanti dari negatif 15 ini ke yang ditanya ini juga dia dikurang Lawan. dikurang 8. 8 juga ya. Nah, Ya. berarti nanti dari titik-titik ini juga ke sini dikurang 8. Nah, 8 juga ya. Ya. Coba dihitung. Bikin garis bilangan. Negatif 15 Negatif 5. dikurang 8. Berapa tuh? Bikin garis bilangan. Ini negatif 15 ya. Kalau dikurang berarti mundur ya. 16, negatif 17, 18, negatif 19, negatif 20, 22, negatif 23 ya. Dari negatif 15 kurang mundur, dikurang 8. Nah, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabannya di sini berapa? Negatif. Negatif 8. Ini negatif berapa? Mana? 8. Negatif 20. Oh, 23. Nah, paham nggak sampai sini? Paham. Oke. Oke, sekarang yang berikutnya dapatin satu bilangan lagi nih. Negatif 23 dikurang dengan 8. 8. Oke. Berapa? Hitung coba. Tiga 31 saja. Negatif 31. Iya, benar. Ih, pinter. Berarti di sini jawabannya negatif 30. Negatif 31. Nah, sampai sini paham? Paham saja. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sudah dicatat belum? Dari yang tadi kita kerjakan? Sudah saja. Sudah ya? Ya, oke. Ya. Sampai untuk yang ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada saja. Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah. Oke. Kita akan lanjut. Tadi kan kita ngerjain contoh soal. Nah, kita menggunakan soal-soal esai. Sekarang coba kita kerjakan soal-soal yang pilihan ganda. Nih, tentukan dua suku berikutnya dari barisan 3, 6, 9, 12. Nah, tentukan dua suku berikutnya setelah 12. Jawabannya yang 14, 18, atau 15, 17, atau 14, 16, atau 15, 18. Oke, coba Jetro hitung. Yang mana? Polanya gimana nih? Dari sini ke sini ke sini. Dari 3 ke 6, 6 ke 9, 12, 9 ke 12. Polanya selalu berkurang, bertambah, dibagi atau dikali. Tiga ke 6 diapain, Jetro? Dari 3 ke 6. Dikali. Dikali berapa? 3. 6. Hah? Dikali? Oke, kita cari dulu dari yang dasar deh.
3 kurang berapa yang hasil, ada nggak? 3 kurang berapa yang hasilnya 6 atau 3 tambah berapa yang hasilnya 6? Ada nggak? Ada. 3 tambah 3 berapa, Jetro? 6. 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, berarti dari 6 ke 9 ditambah 3. berapa? Dari 9 ke 12? 3 tambah 3. Nah, dari 3 bilangan ini polanya sama nggak? Sama. Nah, polanya apa? Selalu bertambah 3. Berarti untuk menentukan dua suku berikutnya, pakai pola selalu ditambah dengan 3. Nah, coba cari hitung berapa? Lima belas 15 sama 18. Oke, coba kita hitung. 15 sama 18. 12 tambah 3. 15. 15 tambah 3. 18. Yeay, bener. Paham sampai sini? Paham. Yeay. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 50, 49, 47, 44, 40. Nah, coba dicari tuh Jetro. Cari dulu polanya. Kalau sudah ketemu polanya, insya Allah mudah dapat jawabannya. Coba dicoret-coret. 50, 49, 47, 44, 40. Dua suku berikutnya. Lima puluh ke 49, diapain Jetro? 50 ke 49 dikurang berapa? 1. Pas 9 ke 47 2. Dikurang 2. 7 ke 44 2 juga. yakin, coba dihitung lagi. 3. Iya, dikurang 3. 4. 44 ke 40. 4 negatif 4. Nah, ini polanya berurutan enggak? 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Berurutan enggak polanya? Udah ketemu belum? Iya, berurutan. Ya, berarti nanti yang ke sini diapain dari 40 ke sini? Dikurang? Oh, berapa tuh? 35. Nanti di sini dikurang 5, jadi jawabannya 35. kalau yang di sini dikurang 6 berarti 39 29. iya, pinter. Jadi jawabannya yang mana? Ya. 35 sama 29. Paham sudah untuk mencari pola? Paham saja, paham. Paham ya? Oke. Jadi banyak macam-macam pola itu. Nah, jadi nggak harus kayak tadi. Polanya selalu bertambah 3. Nah, ada juga yang polanya berurutan seperti ini. Ya. Iya. Di ulangan nanti ada kayak gini, Kak. Ulangan. Kenapa? Di ulangan ada kayak gini juga, Pak. Di ulangan nanti. Di ulangan mana? Di ulangan matematika kayak gini ada kan nanti? Nah, nanti yang buat soal siapa? Ustazah yang ngajar Jetro. Saja Nur. Nah, nanti Ustazah Nur yang buat soal. Tapi sejauh ini yang soal yang dikasih yang mana? Yang dari yang Ustazah kerjain? Yang dari polanya. Yang kayak gini, yang selalu bertambah 3. Iya. Yang selalu bertambah. Terus, yang kayak gini ada nggak soalnya? Ada. Ada. Oke. Jadi pokoknya pelajarin yang ustazahnya kasih di sekolah ya. Iya. Saja. Ya. Bentar saya Oke, screenshot dulu. Kenapa? Saya screenshot dulu. Oh ya, oke. Dari mana nih yang mau di screenshot? Udah selesai. Udah. Oke, nanti itu Jetro kalau habis les, nah itu dicatat lagi, dicatat ulang rapi-rapi. Ya, Kenapa? Biar nanti kalau ulangan mudah belajarnya ya. Iya. Jadi nanti ketika ulangan sama Ustazah Nur nilainya Jetro bagus.
Terus bagusnya kenapa? Karena Jethro punya catatan. Jadi mudah belajarnya dari catatannya ya. Iya, Ustazah. Oke. Di sekolah gimana? Paham nggak dijelaskan di sekolah? Paham, Ustazah. Paham ya? Oke. Iya. Kalau sama ini lebih paham lagi. Iya, sama Ustazah Enita lebih paham. Nah, tadi udah jelas kita menyelesaikan materi tentang pola. Nah, tadi Ustazah ulangin, pola itu apa? Pola adalah sebuah bilangan yang Ya. tersusun dan bilangan lain yang mempunyai pola tertentu. Pola bilangan itu memiliki pola Tertentu. Nah, bilangan lain. Bilangan itu apa saja? Tadi sudah Ustazah sampaikan. Bisa bilangan genap, Ganjil, mm-mm, caksa, mm-mm, asli, dan lain-lainnya. dan lain-lain. Ya, polanya sudah banyak kita belajar soal-soal. Jadi nanti polanya harus nemu polanya intinya gitu ya. Ya, Ustazah. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Di sekolah ada sudah belajar pola bilangan asli, pola bilang genap, ganjil, persegi, segitiga, persegi panjang, sama segitiga Pascal. Sudah belajar? Belum. Belum? Belum. Belum ya? Oke, jadi di dalam pola bilangan ada beberapa pola bilangan khusus. Kalau yang kita kerjakan soal-soal sebelumnya itu bukan pola bilangan khusus. Pola yang kita cari-cari supaya menemukan pola ya. Ya. Nah, kalau bilangan pola bilangan khusus itu ada 7. Nah, kalau ada masuk dari 7 ini, kita bisa langsung gunakan rumus. Kalau yang sebelumnya tadi, kita nggak bisa gunakan rumus kan? Iya. Nah, tapi kalau dari 7 bilangan pola bilangan ini, kita bisa langsung menggunakan rumus. Contoh nih, bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. dan seterusnya ya. Nah, ada misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Bilangan asli. Dimana kalau misalkan ditanya adalah pola bilangan ke-10. Nah, maksudnya ke-10 apa? Nah, 1 ini adalah pola bilangan ke-1. 2 ini adalah pola bilangan ke-2. 3 ini adalah pola bilangan Tiga. pola bilangan ya. Keempat ini adalah 4. Keempat. Kelima ini adalah pola bilangan kelima. 6 ini adalah pola bilangan ke-6. 6. Nah, kalau dia sudah seperti bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, maka rumusnya adalah N. N ya. Nah, banyaknya N. Kalau ditanya pola bilangan 10, berarti 10 yang ditanya di sini adalah N-nya. Berarti N-nya nilainya adalah 10. Coba kita hitung kalau nggak percaya. Habis 6 berapa? 7, 8, 9, 10. Nah, 7 ini pola bilangan ke 7, 8 ini pola bilangan ke 8. 9 ini pola bilangan ke 9. 10 ini pola bilangan ke 10. Jadi jawabannya pola bilangan ke 10, jawabannya adalah N. 10. Jadi bisa kita gunakan rumusnya nih, N. Ya. Iya. Kalau ditanya nih, untuk bilangan asli, tentukan pola bilangan asli yang ke 1000. Berarti jawabannya berapa? Pola bilangan asli saja. Ya, pola bilangan asli yang ditanya adalah pola bilangan asli yang ke 1000. Berarti jawabannya berapa? Kalau ke 1000. Pola N-nya berapa? oh, N-nya berapa?
1. N-nya tadi berapa yang Ustazah sebutkan? Nih, N-nya berapa? 10. Tadi yang Ustazah sebut soalnya ada berapa? Adalah yang ke 1000. 1000. Berarti N-nya? 10. N-nya adalah 10. 1000. Nah, misalkan nih Ustazah tanya tadi, pola bilangan asli yang ke 1000. Nah, tadi rumus bilangan asli apa? N ya? Iya. Berarti N-nya adalah ini adalah 1000. Oke. Kalau bingung kita yang ke nomor 2 dulu deh biar paham. Contoh nih. Rumus pola bilang genap dimulai dari angka 2, 2, 4, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Rumus bilangannya apa untuk bilangan genap? 2N. 2N. Oke. Misalkan ditanya adalah pola bilangan genap ke 10. Nah, berarti 10-nya ini adalah N-nya. Rumus pola bilangan genap adalah N-nya 2N. Rumus pola bilangan genap adalah 2N. berarti 2N. Berarti 2 kali N-nya berapa? 2 kali. 10. N-nya berapa? 10. Berarti 2 kali 10? 20. 20. Misalkan sini Ustazah ganti, carilah pola bilangan genap yang yang kelima. Berapa jawabannya berarti? Berapa? Yang kelima. 10. Iya, berarti 2 kali 5. Kalau 8? 8. Ini berapa? 16. Ya, 16. Jadi nanti pola yang ke-8 adalah 16. Kalau nggak percaya kita hitung. Tadi bilang genap dari 2 ya? Iya. 2, 4, 6, 8. Oke, 2 ini adalah pola bilangan pertama. 4 ini adalah pola bilangan kedua. 6 ini adalah pola bilangan ke 3. ketiga. 8 ini adalah pola bilangan ke 4. 4. Oke, selanjutnya habis 8 berapa bilang genapnya? 10. 10. Nah, ini pola bilangan ke 5. 5. Habis 10 berapa? 12. Ya, berarti ini pola bilangan ke 6. habis 12. 14. Ini pola bilangan ke 7. Oke, terus habis 14. 16. Ini adalah pola bilangan 8. benar nggak tadi? Pola bilangan ke-8 adalah 16. Pola bilangan ke-8 adalah Benar. 16. Paham? Paham. Paham sampai sini? Paham. Nah, jadi hanya menghafal kalau genap rumusnya apa? 2. 2N. Ya, kalau ganjil Ambil N. coba dilihat di slide. Untuk bilangan ganjil 2N dikurang 1. Nah, jadi diingat kalau pola bilangan asli rumusnya N. N. Kalau genap, 2N. kalau ganjil 2N negatif 1. dikurang 1. 2N dikurang 1. Kalau ganjil tahu kan bilangan ganjil dimulai dari 1, habis itu 3, 5, 7. dan seterusnya. Kalau bilangan persegi N pangkat N pangkat 2.
Ya, jadi kayak gini. 1 pangkat 2 hasilnya berapa? 1. 2 pangkat 2? 2. 4. Ya, 2 pangkat 2 adalah 2 kali. 2. Nah, berarti berapa? 4. 3 pangkat 2? Ini 3 pangkat 2. 3 kali 3 berapa? 9. 9. Terus di sini ada 4 pangkat. Berarti dikalikan nih Ustazah. Yang pangkatnya nih. Iya, dikalikan. Nah, jadi nanti kalau ketemu bilangan yang berkuadrat, 1, 4, 9, 16, berarti dia termasuk pola bilangan Persegi. persegi. Berarti nanti tinggal masukkan rumusnya aja, yaitu n kuadrat ya, n kuadrat. Kalau segitiga nih, segi panjang juga ada, sampai segitiga pasca. Biar lebih ngerti, kita ke contoh soal aja. Berapakah pola bilangan asli? Tadi bilangan asli apa rumusnya? Pola bilangan asli apa rumusnya? N ya. N ya. Nah, ini 12 ini adalah N-nya. Berarti jawabannya berapa nih? 12. Ya, oke. Lanjut, soal berikutnya. Berapakah pola bilangan ke-10? Berarti 10 ini apanya? N-nya ya. Ya. Ini pola bilangan apa nih? 1, 3, 5, 7. Bilangan ganjil, genap, persegi panjang, paskal atau asli? Ganjil. Ganjil. Oke, berarti ini adalah pola bilangan Ganjil. ganjil. Apa rumusnya? Coba kita lihat slide sebelumnya. Apa rumus pola bilangan ganjil? 2N kurang 1. Ya, 2N Kurang 1. Nah, tinggal masukin rumusnya aja. 2N kurang 1. N-nya berapa tadi? N-nya 2. Ini N-nya di soal yang ditanya 10. 10. Berarti 2 kali 10 dikurang 1. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanya kan? Iya, ada saja. Nah, udah tinggal kalikan 2 kali 10. 20. 20 kurang 1. 19. Ya, berarti jawabannya adalah 19. 16. Paham sampai sini? Paham. Oke. Berikutnya. Berapakah jumlah pola bilangan ke-10 berikut ini? Ini pola bilangan apa nih? 1, 3, 6, 10. 1, 3, 6, 10. Coba lihat. 1, 3, 6, 10. Oh nih. Pola bilangan genap. N pangkat. Genap, ganjil, persegi, segitiga, persegi panjang atau paskal? 1, 3, 6, 10. Yang ini nomor 5 saja. Segitiga ya? Iya. Nah, berarti dia terbentuk pola bilangan segi 3. Nah, apa rumusnya? Coba kita lihat slide sebelumnya. 2 pangkat N. Setengah kali N Kali N. buka kurung N tambah 1. ya, oke. Kita tulis dulu rumusnya. Setengah kali N tambah 1. Di soal ditanya N keberapa yang ditanya? 10. 10 ya. Di 1/2 N-nya ini kali 10. ya kan? Buka kurung lagi N-nya ini
10 ditambah 1. 1. Sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang tinggal bagi. 10 bagi 2 berapa? Ini kan 1/2 10, artinya 10 per 2 dari mana? 10 kali 1. 10 per 2 ya. Ya. Berarti 10 tambah 1 berapa? Yang di dalam kurung tuh. Berapa? 10 tambah 1? 11. 11. Berarti 10 bagi 2 5. kali 11. Berapa 5 kali 11? 5. Ya, jadi jawabannya nanti 50. 5. 5. Oke, sekarang coba Jetro. Soal berikutnya nih. Tulis di buku tulisnya. Ada berapa ini? Bandulnya? 2 terus 6. 6 terus 12. 12 terus berapa tuh? Berapa? 20. 20 ya. Oke, tulis dulu. 2, 6, 12, 20, koma dan seterusnya. Baru di baris berikutnya tulis soalnya nih. Berapakah jumlah pola bilangan ke-10 berikut ini? Sudah? Sudah? Bentar saya. Mm-mm. Langsung angkanya aja. 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Bawahnya lagi nanti Jetro tulis berapakah jumlah pola bilangan ke-10 berikut ini. Sudah? Bingung Ustazah. Oke, tadi barisannya apa? 2, 2, 6, 12, 20. ya. Cari 2, 6, 12, 20. Pola bilangan apa? N buka kurung, N tambah 1 tutup kurung. Ini ya, pola bilangan persegi Panjang. Nah, berarti harus dihafal ya 7 itu ya. Iya, Ustazah. Oke, kita tulis pola bilangan persegi panjang ya. Oke, Ustazah. Apa rumusnya? N N buka kurung, N tambah 1 ya. iya. N yang ditanya N yang keberapa di soal? Maksudnya? N yang di sini yang ditanya di soal N yang keberapa? 10. 10. Berarti nanti N-nya kita ganti dengan 10. berarti 10 kali N-nya kita ganti 10 tambah 1. itu. Berarti 10 kali, ini jumlahkan dulu karena di dalam kurung. 10 kali 11. berarti jawabannya berapa? Tadi dikali ya Ustazah, yang 10 kali 11 nih. Iya, dikali. Ingat ya, kalau ada tanda kurung, itu dia artinya kurung itu dikali ya. Iya. Kayak gini tadi, 5 kali 11. Nah, ini kan dikurung nih. Nah, artinya itu adalah perkalian ya. Ya Ustazah, 110. Iya. Nah, paham? Paham. Oke, coba sekarang itu tadi contoh soal sudah Ustazah kerjain. Nah, sekarang Jetro kerjakan nih. Soal yang 1, 3, 6, 10. Tulis dulu. Ini sudah ya? Sudah ini. Bentar. Sudah ya ini ya?
Ya Ustazah. Sudah ya tadi? Oh, udah dicoret nih. Berarti ini dihapus dulu. Oke. Nih, 2 soal aja Jetro. Tulis aja angkanya langsung. 1, 4, 9, 16, 25. Yang ditanya N-nya N yang ke 10. Oke, habis itu yang berikutnya 2, 4, 6, 8. Yang ditanya adalah N yang ke 10. Nah, coba tulis dulu angkanya nih. 1, 4, 9, 16, 25. Sama 2, 4, 6, 8. Sudah? Oke, dari yang bawah dulu. 2, 4, 6, 8 itu pola bilangan apa? Apa, Jetro? Genap. Oh, apa? Genap. Ya, berarti jawabannya berapa? N yang ditanya N yang ke 10. Berarti jawabannya? Jawabannya pola bilangan genap. Rumusnya apa tadi? 2. 2N. Berarti 2 dikali dengan 10. berapa? Ya, berarti hasilnya? 20. Iya. Oke, benar. Jadi nanti kalau diteruskan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya sampai terakhirnya nanti 2, 20. Yaitu pola bilangan yang ke 10. Kalau 6 ini pola bilangan ke berapa, Jetro? Biasa. 6 yang di sini ini pola bilangan ke berapa? Genap. Kalau 2 di sini pola bilangan ke 1. 4 pola bilangan ke 2. Kalau 6 di sini 3. 8. 4. Nah, yang ditanya pola bilangan ke berapa? 4. Yang ditanya 10. Jawabannya? Hanya 20. Ya, paham sampai sini? Paham. Ya, oke. Sekarang yang di atas nih, terakhir. 1, 4, 9, 16, 25. Nah, itu termasuk pola bilangan apa? Jangan. Ada nggak? Iya, tadi udah dijelasin ya. 1, 4, 9, 16. Dan seterusnya juga termasuk. Persegi. Apa rumusnya? Persegi. Apa rumusnya? Itu N pangkat 2. Oke, berarti ini kita tulis termasuk pola bilangan persegi. Rumusnya adalah N pangkat 2. N-nya yang ditanya. 10. Nah, berarti 10 pangkat 2 berapa? 2. Artinya 10 kali 20. 100. Nah, ya. Paham sampai sini? Paham saja. Oke, jadi jawabannya 100. Sekarang saya tanya, 9 ini pola bilangan keberapa? 3. Ya, benar, pintar. 25 ini pola bilangan keberapa? 5. Iya, benar. Yang ditanya di soal pola bilangan ke? 10. Nah, jawabannya adalah? 100. Iya, mantap.